bahwa orang-orang Jawa harus kembali kepada ajaran sesepuh, kembali kepada ajaran budi bakti luhur, kembali kepada ajaran yang sudah diyakini masyarakat. Tumpukan bata menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi di selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, adalah sebuah candi. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan bata itu terlihat seperti tumpukan bata merah yang terbengkalai. Lama tak digunakan, namun jika dilihat dari dekat, dipastikan sangatlah keliru. Sebab tumpukan bata tersebut merupakan bangunan sebuah candi yang kondisinya sudah sangat rusak dan rapuh. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto karena bangunannya berupa tumpukan batu bata merah. Nama lain candi ini adalah Candi Lor. Lantas, bagaimana sejarah dibangunnya Candi Lor ini? Mari kita simak penuturan dari Bapak Toto Widiarto selaku budayawan. Sahabat tercinta, pecinta dari channel Duta Film Kediri, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang historia Candi Lor yang ada di Kota Nganjuk, yang terkenal dengan diketemukannya prasasti Jaya Stamba sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Dan Jaya Stamba sendiri merupakan suatu peninggalan Empu Sendok, di mana isi prasasti itu memang berisi pesan kepada para Brahmana dan para ksatria Nganjuk yang telah berhasil menumpas musuh dari Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-10. Nah, ini memang sangat menarik, perlu diluruskan sejarah Empu Sendok waktu di Kota Nganjuk. Dan ini saya akan menceritakan flashback ya, yaitu ke belakang sebelum Empu Sendok menginjakkan kakinya di daerah Nganjuk beserta para Nayaka Praja yang tergabung dalam senopati-senopati Mataram Bindukuna, di mana Nganjuk adalah sebuah wilayah yang patut dihuni, yang konsepnya untuk dijadikan ibu kota kerajaan Kahuripan. Ya. Nah, ini jelas oleh Empu Sendok dan didampingi oleh para Brahmana, para Bagawanta, para pendeta dan sebagainya, bahwa Nganjuk adalah salah satu tempat yang paling subur dan paling aman
untuk dijadikan pusat perpindahan dari Medang Kamulan yang menjadi Medang Kahuripan, yaitu Nganjuk diprediksi sebagai tempat aman. Dan ini sudah persiapan. Empu Sendok bersama Nayaka Praja setelah dilihat-lihat bahwa daerah Nganjuk yang pada waktu itu Nganjuk bukan seperti yang dipopularitaskan sebagai Nganjuk saat ini, akan tetapi Nganjuk itu dulu yaitu mengambil dari bahasa Sanskrit namanya Anjuk Ladang, ya, Anjuk Ladang. Kemudian sekarang orang-orang Anjuk Ladang sendiri sekarang terkenal dengan sebutan Kota Nganjuk, ya. Persiapan sedang dilaksanakan, yaitu pembuatan batas. Karena Candi Lor itu dipersiapkan untuk batas kota istana, di mana Candi Lor itu sendiri yang sekarang ini dulu adalah sebenarnya adalah pintu gerbang batas kota sebelah utara. Yang sekarang candi itu banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon besar karena sudah tertimbun ratusan tahun. Hanya orang Belanda saja seperti Steenbeek, kemudian ada lagi yang namanya sarjana-sarjana Belanda yang ahli dalam bidang arkeolog dan sejarah, terutama Raffles, sedang meninjau bahwa Candi Lor itu adalah salah satu candi di samping Candi Pendarmaan juga disebutkan sebagai Candi Batas Kota atau pintu gerbang sebelah utara. Dan sekarang terkenal dengan sebutan Candi Lor. Nah, jadi Candi Lor sendiri ini, ya, setelah diperiksa oleh beberapa arkeolog, sejarawan dan sebagainya, dan baru saja ini dieskavasi, banyak diketemukan patung-patung, akan tetapi pohon yang sudah menancap ratusan tahun, pohon kepuh itu masih dibiarkan, ya, masih dibiarkan menjulang tinggi sebagai prasasti alam. Makanya kenapa ditumbuhi pohon kepuh itu mengandung suatu filsafat atau filsafat alam atau sindiran alam, bahwa pohon kepuh itu karena sinandur cokol karepe dhewe. Lah dalam mitologi Jawa, sesuatu punden atau sebuah candi kalau sudah ditumbuhi pohon kepuh atau wit kepuh, ya, bukan ditanam oleh manusia, ini menandakan sindiran alam bahwa orang-orang Jawa harus kembali kepada ajaran sesepuh, kembali kepada ajaran budi bakti luhur, kembali kepada ajaran yang sudah diyakini masyarakat mulai dari Kalingga sampai Singosari, Medang Kamulan, Medang Kahuripan sampai Mojopahit. Jangan sekali-kali melupakan leluhur. Sindiran alam ini wit kepuh itu berarti kekepen sing sepuh, ger lah. Kan enak bicara saya. Aja diarani wit kepuh iku gawe ngobong apa iki jenenge? Gawe ngobong boten dan sebagainya. Karena kepuh itu disuruh ngekep sing sepuh. Lah sapa sing sepuh itu? Ya pepunden kita. Makanya setiap punden di tanah Jawa, umumnya di daerah Jawa Timur, mesti kecukulan wite kepuh. Ya, ini adalah sandi alam, ya. Sandi alam di mana anak putu kudu mangerteni. Ojo diarani wite kepuh iku engko dinggoni setan, demit dan sebagainya. Itu abaikan, ya. Nek jare wong Kediri, ojo digagas. Nah, ngono lho. Jadi kita itu harus orientasinya harus kembali kepada jati diri, kembali kepada ajaran budi pekerti, kembali kepada ajaran lama, kembali kepada leluhur kita, yaitu leluhur Jawa. Candi Lor sendiri sudah saya sampaikan tadi di awal adalah diketemukan Jaya Stamba. Jadi prasasti itu sekarang itu replikanya disimpan
di mana ini, di Museum Nganjuk. Dan satunya lagi replika itu dibuat 3 ya, itu di tempatnya Terminal Nganjuk. Itu ada replika, ada sebuah taman kecil, di situ ada Jaya Stamba. Isinya Jaya Stamba adalah rasa terima kasih Empu Sendok kepada para Brahmana, kepada para kasatria, kepada orang Nganjuk sendiri. Waktu itu namanya Nganjuk Ladang. Rasa terima kasih inilah kemudian orang-orang para Brahmana itu diberikan tanah Sima. Nah, tanah Sima itu terkenal dengan sebutan desa Kesiman ya. Jadi Anda ini kalau ada desa Kesiman dimanapun Anda berada, bahwa itu bisa ditengarai sebagai Sima atau daerah perdikan bebas pajak yang dihadiahkan oleh raja atau oleh Bagawanta pada zaman dulu, yang jelas pernah membantu kerajaan. Itulah namanya Sima atau tanah bebas pajak. Nek desa ini jenenge biasane iku desa Kesiman. Ono sing ngarani desa Kesiman niku mengambil dari kata simo. Simo iku macan. Desa iku biyen akeh macane. Lah ini perlu diluruskan. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang masih dangkal pemikirannya. Ya. Jadi nek ono Kesiman niku saka apa rek? Tembung simo. Simo iku macan, berarti desa kene biyen dadi sarange macan. Lah ini perlu diluruskan. Karena mereka masih belum menguasai tentang bahasa Sanskrit, tentang bahasa-bahasa kuno, bahasa leluhur kita sendiri. Sima itu artinya tanah perdikan yang dihadiahkan oleh raja, bahwa masyarakat di situ pernah berjasa besar terhadap negara. Nah, di mana tanah Sima itu? Tanah Sima itu adalah untuk Kabupaten Nganjuk, mulai dari Sedudo sampai desa yang namanya, mungkin juga ada namanya desa apa ya di situ, yang sekarang terkenal dengan sebutan Ki Ageng Ngaliman itu. Itu dulu adalah semua tanah perdikan yang dipersembahkan kepada para Bagawanta yang menganut ajaran Siwa Buddha pada waktu itu. Nah, ini setelah beberapa lama di Nganjuk, Empu Sendok mendapatkan sebuah petunjuk dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi di situ tidak diteruskan tentang pusat pemerintahan kerajaan Kahuripan, karena jauh dari sungai besar. Karena menurut toponomi, menurut sebuah prasasti, bahwa membuat kerajaan haruslah ada sungai besar, ya seperti Sungai Bengawan Solo, seperti Sungai Serayu, Sungai Bengawan Madiun. Sungai-sungai itu dulunya memang cocok untuk dipakai sarana komunikasi lewat jalur sungai. Jalur darat itu sik rupa alas, gak karu-karuan. Mempercepat alur untuk menuju desa A, desa B, dibuatlah sudetan, yang kemudian dibuatlah suatu perahu untuk mempercepat proses perekonomian pada waktu itu. Lah karena Nganjuk sendiri tidak dilewati oleh sungai besar di sana itu, maka oleh para Bagawanta, Empu Sendok diberikan sebuah saran untuk bergeser ke daerah Jombang yang sekarang termasuk desa Megaloh, yang sekarang banyak sekali diketemukan prasasti, wes gak karu-karuan prasasti bermunculan. Akibat erupsi gunung, akibat longsor yang sudah ratusan tahun, tahun 2022 mulailah bermunculan. Ini menandakan bahwa ajaran-ajaran leluhur, ajaran budi pekerti yang berorientasi kepada Siwa Buddha, berorientasi kepada Lingga dan Yoni, ini akan kembali merebak, istilah wis ngrembaka ning tanah Jawa. Bergeser dari Megaloh sampai Trowulan, sampai kemudian Empu Sendok mengarah kepada Gunung Penanggungan yang pada waktu itu disebut Gunung Perwito. Dalam kitab Tamtu Panggelaran, ya kitab lama itu namanya Tamtu Panggelaran, Gunung Perwito itu ditengarai sebagai mitos bahwa puncak gunung Himalaya yang ada di India
di dataran Sindu itu, kemudian dipindahkan ke tanah Jawa. Maksudnya dewa-dewa sing teko India iku cek manggon, cek kerasan ana tanah Jawa. Kemudian Gunung Penanggungan itu dibawa terbang oleh seorang raksasa Hanoman, bukan raksasa ya, Hanoman tadi. Ya ini bukan wujud loh, ini sindiran saja. Ya karena ceritanya bedes kayak Hanoman nengkulu gunung dibiukno. Lah ini hanya sindiran saja. Karena apa? Karena di situ itu gunung yang namanya Penanggungan atau Gunung Perwito adalah gunung yang paling unik di dunia. Di mana ini satu gunung yang namanya puncak gunung. Lah ini ada yang namanya gunung-gunung puncak-puncak kecil-kecil seperti Tumpeng itu ono papat, Gunung Bekel, Gunung Emas, ya toh. Yang dua aku lali, Gunung Gajah Mungkur. Yang satunya tadi kalau tidak salah adalah Gunung Bekel. Lah empat inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan nek wong Jawa ngarani dulur papat limo pancer. Ya, begitulah sahabat-sahabat untuk pecinta daripada channel Kediri biar tahu pelurusan sejarah ini harus diluruskan. Kalau tetap bengkok ngalor, bengkok ngidul, bengkok ngulon, bengkok gak karu-karuan, karena kita itu hanya belajar kepada YouTuber yang kadang-kadang suka ya apa ya, bukan ngawur tapi gak selektif ya cara-caranya itu. Nah ini melalui jalur Duta Film Kediri ya, ini kita luruskan. Oh tibane ngono, oh tibane wite kepo iku ngekep sing sepuh. Wong Jawa kokon eling ambek leluhure. Makanya Anda jangan bimbang kalau ada orang-orang Jawa nek wis ruwat desa ngampiri wite kepo, nggawa panci, nggawa tumpeng dek kono. Nah, setelah itu mereka makan berbareng-bareng, ya toh. Kemudian di situ dengan membakar pedupaan, ya toh, mengucapkan rasa syukur kepada punden setempat. Nek kana punden, kana sing dipundi-pundi, wong iku akhirnya buta pengetahuan. Sapa pepunden iku? Pepunden ya wong tuane dhewe. Mulai ibu, bapak, mbah, boyo, cangga, wareng, utek-utek, gandung sewur sampai kepada dahyang. Nah, dahyang itu ya juga pepunden kita, itu harus dipundi-pundi, harus dihormati. Nah, kebetulan alam sendiri, karena alam tidak bisa bicara, lah alam sendiri nyukuli wite kepoh itu mau. Ya, jadi semuanya itu biar bisa kembali kepada jati diri, tidak mudah terobsesi dengan cerita-cerita sing kaya ngene, tidak terobsesi nggone kepo, nggone demit iku wong mono wong kocluk, ya. Gak perlu digagas, ngono lho. Kita itu sebagai orang Jawa harus mundi-mundi wong Jawa sebagai pepunden kita. Ya, kita harus berterima kasih. Nah, dengan adanya NKRI dan sebagainya itu asalnya teko pepunden. Nah, tanah dibabati tadi ala saking dadi gogolan saiki tinggoni wong sak tanah Pulau Jawa iki. Itu adalah hasil babat alase pepunden zaman dulu. Lah, untuk merekonstruksi daripada rasa terima kasih kepada pepunden, dibuatlah kalau bulan Ruwa atau bulan Suro atau bulan apa saja terserah desa masing-masing, desa Mawacoro, desa Kalapatra, dibuatlah suatu usung-usungan tumpeng dan merayakan bersama sebagai bentuk terima kasihnya kepada para leluhur dan alam seisinya. Ya, demikianlah sinopsis tentang Candi Lor Jaya Stamba. Dan kemudian nanti bisa dilanjut pada episode yang selanjutnya, karena yang kita bahas dalam satu konten ini spesifik adalah Candi Lor yang ditengarai sebagai pintu gerbang sebelah utara masuknya Kerajaan Kahuripan. Akhirnya Candi Lor ditelantarkan begitu saja dengan masuknya beberapa aliran, akhirnya menjadilah seperti yang sekarang ini. Terima kasih kepada pecinta-pecinta Duta Film Kediri yang telah menyimak terus channel Duta Film Kediri ini untuk memperluas wawasan tentang sejarah, wawasan tentang filosofi, wawasan tentang apa saja. Jangan lupa Duta Film Kediri eksis di dalam channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.